Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin ala sasan li ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ila ruhi Syekh Muhammad Arsyad Ibni Abdullah Al-Banjari wa ila ruhi Syekhana Zaini bin Abdul Ghani wa ila ruhi Syekhana Ki Haji Muqni Abul wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa asdadina al-kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gun, enggak tolong tisu Bang Gun, geus menghapus. Kemudian karena ini bulan Rajab, marilah bulan Rajab ini kita hadiahkan salah satu di antara bulan yang haram, salah ya, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di antaranya Ramadan, di antaranya juga Rajab, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita beritaan, kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada keluarga kita, dingsanak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah tempatkan mereka dalam surga Firdaus. Ala hazihi niyah wa likullitin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma wada'a ma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Atau ada tambahan ya Allah, amaliyah ilahi anta maqsudi, engkaulah Allah yang kami maksud dalam setiap ibadah kami. A'tini, bimbinglah kami, mahabbataka, untuk mencintai engkau, wal ma'rifataka, untuk mengenal atau ma'rifat kepada engkau. Itu kenalah kita ijazahkan ya kalau, dan kalau bisa sebelum sembahyang, sebelum angkat usali, nah itu sunnah lah, itu apa, dianjurkan kita membaca ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya engkau ya Allah yang kami maksud, dan hanya ridho engkau ya Allah yang kami tuntut. Paham lah kalau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan adapun menghadap kiblat, maka kesempurnaan menghadap kiblat itu dalam 3 perkara. Pertama, bahwa berhadap engkau akan kiblat dengan dada dan muka engkau. Jadi kita menghadap kiblat dengan dada dan wajah kita. Jadi ini nang wajib menghadap kiblat. Nah, adapun betis kada wajib, cuman lebih abdol ya kalau menghadap kiblat nang jadi betis tuh. Nah, kita kebanyakan orang di masjid tuh ya kayak ini nah ya, kalau ini ke Eropa, ini kan ke selatan ya kalau kadang-kadang ya kalau salah. Nah, jadi sunnah. Nah, barang siapa nang menghadapkan betisnya ini ke arah kiblat,
maka Allah Ta'ala akan curahkan 10 rahmat untuknya. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kita menghadapkan batas ke kiblat itu supaya Allah mencurahkan rahmat. Sama ketika kita takbir, ini pun nah Allah ya kala, nah ya kah, ini pun tangannya harus dibengkokkan sedikit kamu kak. Kemudian ini alif lam lam ha, Allah ya kala, ho nya tuh berdekatan dengan telinga ya kala, ho bertamu dengan ho ya kala. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, bar itu di sini. Memang ada dua pendapat, ada yang di sini, ada yang di sini barnya. Nah, ulama fikih bar itu di sini. Padahal kita mati Imam Indonesia Allahu Akbar, bar itu di sini. Tapi kalau ulama tasawuf Allahu Akbar, bar itu di sini karena mensejajarkan antara hu dan hu. Lalu barnya di sini, paham lah kalah. Nah, jadi ulama tasawuf itu lebih melihat kepada arti dan maknanya. Ya kalau jadi mensejajarkan antara hu telinga dengan hu ini Allah jalla Allahu Akbar. Ini sunnah bilangnya. Kalau ininya sunnah. Jadi boleh kan? Boleh cara ini. Nah, dan kayak ini pun ada riwayatnya dari Imam Nasai dan ulama daripada mazhab Maliki. Semua orang-orang mazhab Maliki itu kalau sebaiknya ada bersedekap. Allahu Akbar kayaknya melepaskan tangan. Karena ini pun ada hakikatnya juga. Ini 18, ini 81. Ya 18 tambah 81 Asmaul Husna. Nah, jadi bisa juga mencoba. Jadi kayaknya salah keluknya. Misalkan tangan orang sakit. Tangan sakit nih sebelah, kada kalah kayaknya. Ada orang Allahu Akbar. Daripada yang sebelah kayaknya dia kesakali kayaknya. Karena nang kayak ini nih mazhab Malik dan diikuti oleh orang-orang Syiah, tapi bukan masalah Syiahnya. Nah, Syiah tuh sesat bukan karena kayak ini. Ya kalau biasa itu. Dan itu ada dalam hadis riwayat Imam Nasai bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sidin itu sembahyang sidin melepaskan tangan sidin ke bawah. Nah, kada bersedekap kayak ini. Ada nang kayak ini emang. Itu terserah aja. Itu terserah aja. Jadi itu taklid lah guru lah. Hah? Gitu, bertaklid dulu. Ya bertaklid. Nah, kepada riwayat hadis Imam Nasai. Nah, jadi ada berbagai alternatif. Ya kalau salah, mau pindah koler yang saya juga yang penting berdiri. Rukun sembahyang itu berdiri betul. Nang kayaknya sunat, mangkat kayaknya sunat. Enggak ininya sunat. Berarti ada kayaknya kalau banget. Kada apa-apa. Nih kayaknya salah. Dah, ya. Soalnya benar. Allahu Akbar. Sah. Ya. Tapi kulirnya, Bang. Ya kalau kulirnya, Bang. Ada pun bangkat tangannya kalau. Itulah jualan. Ini lebih. Dan jari kelingking anak di pusat. Ya kalau ini paskan sini. Ini jempol di atas dua. Nah, itu. Paham lah kalah. Nah, itulah. Itu caranya. Jadi kiblat itu ada 3. Wah, ini kita kan hakikat soalnya. Kiblat itu ada 3. Tahu lah saya kiblat 3. 3 satu Ka'bah lah. Pertama, kiblat badan itu badan Ka'bah. Yalah, badan kiblat badan adalah Ka'bah. Dalilnya mana? Al-Qur'an. Ya kalau fawailul wajhaka satrata masjidal haram. Maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita lihat dalilnya di situ. Fawaili wajhaka satratal Masjidil Haram. Ya kalau wahai summa kuntum fawailul wajhukum satrah. Ya, kalau itu dalilnya. Hadapkan olehmu muka kamu akan pihak Masjidil Haram. Dan barang di mana ada kamu, maka hadapkanlah muka kamu ketika mana kamu sembahyang ke arah Masjidil Haram. Maksudnya muka tuh wajah kita beserta badan-badan kita. Ya kah, Gon? Fawailul li wajhaka satrah Masjidil Haram. Ini kiblat badan. Nang kedua, kiblat mata.
Di mana kiblat mata sah? Tempat sujud. Tempat sujud. Jadi sebenarnya kayaknya. Nah, itu kata kiblat mata. Nah, kemudian yang ketiga kiblat hati. Ini musyahadah. Nah, kiblat hati itu adalah musyahadah. Jadi, nangaran orang sembahyang khusyuk itu bukan mengingat bacaan. Karena ada orang praktek sembahyang khusyuk mengartikan bacaan. Ada kalau begitu kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, ingatkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada kalau itu kada khusyuk, itu kada mengingat Allah ngarannya, mengingat terjemah Quran. Padahal akimi sholah li zikri Tuhan. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Lah kayak kamu mengingat bacaan Quran. Sekarang ya kalau salah. Nah, bacaan Quran itu bukan hanya air. Ini air lain. Buktinya ketika ikam haus, mulai ini bukan air, tapi ini tulisan air. Buktinya ikam jilat gini, kata bacaan ampi haus. Paham? Ini bang, siapa? Ini bukan Allah, tapi ini tulisan nyembah lah. Tidak. Sebagaimana air. Nah, sekarang ini Gon. Ini apa nih tulis? Ini apa? Api. Ini api kah? Karena bukan panas. Ya kalau bandingkan dengan ini. Ini kalau barangnya. Barang siapa yang hanya menyembah ini nih, man abdal asma. Barang siapa menyembah gini, punal makna, bukan menuju kepada orangnya. Bahwa ujarlah. Selama ini kita apa kita menganggap ini Tuhan selama ini? Apa kita berdoa ya Allah menghadap tulisan itu? Musyrik. Sebagaimana kita menjumpai api ini, kada panas. Ini apa nih Sal? Tulisan api. Ini iya, dan ini bukan api. Gini bang, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Tulisan nama bukan Allah. Nang api sebenarnya ini kah? Ini kah? Mana api sebujurnya? Nah, barang siapa yang hanya menyembah makna, mengarah kepada nama saja, donal makna, bukan ke sini. Kafir, itulah orang yang baik. Minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ya kalau betapa banyak manusia yang menyembah Allah, tapi yang disembahnya hanyalah huruf. Itulah yang sebenarnya Al-Quran guna. Walaqad dara'na lil jahannama katsiran minal jin wal insi. Betapa banyak dari kalangan manusia dan jin masuk ke dalam neraka jahanam. Apa sebabnya? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Inya punya hati, tapi hatinya kada memandang, kada bisa memandang akan sesuatu. Walahum a'yun, mereka punya mata gunai. La yubsiruna biha, kada melihat ini dengan matanya itu. Maksudnya apa? Bukan buta. Maksudnya kada melihat nih di balik alamnya hakikatnya dia. Walhum a'yuna la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi kada bisa mendengar dengan telinganya. Ya kah? Ini suara apa? Suara kipas angin secara zuhir. Hakikatnya suaranya itu suara apa? Sepeda motor. Hakikatnya suaranya. Paham ya? Kalau enggak ya dah. Bila kita kadang mempergunakan mata untuk melihat, kadang menggunakan telinga untuk mendengar, apa jatuhan? Ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang. Balhum adol. Bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah kiblat mukmin. Maka disebut dalam hadis Nabi qulubul mukmin baitullah. Hati mukminnya adalah baitullah. Ya kasar kepala Baitul Makmur. Nah, ya kalau man talaba maula bi ghairi nafsahi faqad dalalan baidah. Barang siapa mencari Tuhan, makanya tafsir Quran menurut tasawuf tuh kok beda lawan fikih.
Kalau tafsir fikih itu di luar. Kalau tafsir berdasarkan tasawuf itu pasti di dalam diri kita. Ya kah? Nah, maka dalam diri kita inilah qulubul mukmin baitul, hati mukmin ini baitullah. Jadi baitullah itu di sini. Ini Baitul Makmur, ini Baitullah di bawah Baitul Maqdis. Makanya karena Baitul Muqaddas, perang terus. Ya kalau makanya jar Nabi hatta yaumul qiyamah kok ae. Sampai kiamat kalau mau bang orang beranak ada sampai hari kiamat ya salah ya. Nah, jadi kiblat kita tuh senantiasa kayak itu memandang, musyahadah, ya kalau salah. Ya kah? Nah. Ya kalau salah. Nah itulah. Doa tuh bang Nur ada kiblatnya bro. Kiblat doa, nah menyebut amin itu ke langit. Tapi bukan berarti Tuhan di langit karena Tuhan tidak berjihad. Itu dalam akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah kita sempat 20 hari. Dalam makrifat Ya. man talaba maula bi ghairi nafsihi. Barang siapa mencari Tuhan keluar pada dirinya, faqad dolalan baidah. Dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini nih, Bang. Pahamlah. Makanya zikir itu salah ada 4 lapis salah. Ada zikir jasad. La ilaha illallah. Itu zikir jasad. Orang tahlil untuk la ilaha illallah. Naik lagi la ilaha illallah. Naik lagi la ilaha illa. Jadi la ilaha illallah ya kalau naik lagi la ilaha illa huwa. Kan semakin dekat tuh aslinya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jauh masih. Jauh karena disebut nama. Tapi la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain inya. Inya itu terarah. Nang tinggi lagi tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Nang tinggi lagi Nabi Musa, inna anallah la ilaha illa ana. Ya. Hayo, God, paham lah kok. Maka zikir jasad itu la ilaha illallah. Zikir hati la ilaha illahu. Zikir ruh ya kah la ilaha illa anta. Zikir sir latifah software dalamnya ruh tuh lagi inna Allah la ilaha illa ana. Itulah tingkatan zikir. Maka la ilaha illallah zikir di alam mulki, la ilaha illahu zikir di alam malakut. Salah, la ilaha illa anta itu zikir di alam jabarut. Maka yang terakhir la ilaha illa ana atau inna anallah itu zikir di alam lahut. Anak. Dan keempat alam itu ada pada diri kita. Wah. Nah, makanya mungkin sebelum kesini, kenapa kita penting belajar fikih? Fikih itu kan mengatur jasad. Jasad itu ketika kita belajar fikih, belajar syariat, itu sebujurnya kita melihat kenampakan af'al Allah. Itu di jasad. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu tauhid af'al. Tauhid af'al itu sama dengan syariat. Ketika kita belajar tentang fikih, maka berarti kita sedang belajar tentang kenampakan af'al Allah, perbuatan Allah yang nyata pada diri kita. Ya kan? Nah itu syariat. Naik pulang pada syariat hakikat. Hakikat itu apa jurang? Pandangan hati. Pandangan hakikat itu kita memandang asma Allah. Makanya dia orang coba sekira tenang di hatimu tuh, Allah, Allah, Allah. Misalnya kayak telah Allah. Itu apa tuh orang dizikirkan asma. Jadi zikir af'al, tauhid af'al itu pada diri kita. Syariat. Tauhid karena kita lihat gerak-gerak bertani af'al Allah. Hati kita atau hakikat itu
proses memandang tauhidul asma pada diri kita. Paham? Itu hakikat syariat, hakikat ya kah? Ma'rifat. Syariat pertama tarikat tuh hati. Tarikat tuh di dalam hati. Nah, jadi tadi salah, syariat af'al, tarikat hati. Tauhid asma. Hakikat ruh. Tauhid sifat. Karena ruh itu wanafah, makanya lihat di dalam Al-Qur'an. Kami tiupkan kepada bayi itu ruhku. Ayat dalam Al-Qur'an, wanafakha fi ruhi. Kami tiupkan kepada bayi itu ruhku. Maka ruh itu masuk kepada hakikat. Ya kah? Kemudian apa terakhirnya? Ma'rifat itu sir itu ya rasa. Nih nang kita merasa, nah rasa ini lebih tinggi daripada roh. Rahasia. Iya kan rahasia, siapa yang tahu rasa? Makanya itu maksudnya apa ya? Makanya kita baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Siapa yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur itu? Kalau jasad masih bisa guring. Nang tidak pernah tidur adalah napas. Walaupun ikam tidur senantiasa keluar masuknya. Ya kalau gon. La ta'khudhu sinatun wala. Karena napas keluar masuk itu Allahu la ilaha illahu. Katakan, Allah tiada Tuhan selainnya. Huwal hayyul qayyum, senantiasa hidup, senantiasa berdiri. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Inya tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Siapa itu? Napas wala guring. Coba salah. 2 jam jadi istirahat bernafas. Selanjur kadang kawa. Bahkan saat kita guring senantiasa keluar masuk nafas. Kalau roh tuh kan ada 4. Ada roh ada roh, kalau roh rohani itu apa tercabut, roh rohani katanya. Itu kita mati. Ada juga roh apa lagi istilahnya apa yo? Ini bisa kalau roh itu keluar ada namanya kita guring. Lapis roh. Nang keluarnya lapis pertama aja. Makanya apabila roh itu bertamu lawan Faisal, maka bisa. Cuman roh nang ini bisa sadar, bisa panah. Contoh, rohku sadar bertamu lawan rohku nang panah. Lalu aku berkisah kok malam tadi aku tahu mimpi ikam ujar Eko. Padahal rohku tuh bertamu lawan roh Eko. Aduh deh, lu pada mimpi apa malam tadi? Tapi aku kan mimpi ikam, berarti rohku sadar roh Eko panah. Bertamu. Eko datang mendapati aku, guru. Ujar among Eko, ulun gue mimpi pian nom tadi aja. Wah, aku enak guring kan udah mimpi. Berarti kok kenapa? Salah. Kenapa pulang ada roh sukma ngarannya? Nah, jiwa. Mulai deh nih. Ada istilah meraga sukma. Nah, live streaming Pak ya ini. Ansal, kalau ini dipancing lalu bungkas saya. Akhirnya kita membahas gitu. Penasaran ya? Ada roh sukma. Nah, maka ada istilah meraga sukma dari ilmu hikmah. Nah, ya kakak. Tapi itu orang yang tinggi seperti wali-wali Allah bisa kayak itu. Contoh, ada seorang wali yang menolong orang di laut. Sidin guring aja di kamar. Tapi dia orang sidin yang menolong kami di laut. Nah itu sukma. Nah, bagaimana cara kita meraga sukma? Nah, kita akan jelaskan 2 tahun lagi.
kali streaming. Enak. Enak. Guru. Ya. Misalnya kita pas sembahyang tuh mata kita kan harusnya ke bawah guru. Cuman kita pas memandang ke arah lain itu apa batal? Kada masalah. Yang penting kayak ini. Secara syariat kita kada ubah daripada kiblat Ka'bah. Nah, itu paham lah. Ya. Kiblat ini maksudnya lah. Kiblat hakikat musyahadah. Nah, paham lah. Nah, jadi pertama kita menghadap kiblat dengan muha. Dan menghadap kiblat itu kada mesti pas mentok. Pertanyaannya kita di Ka'bah jauh. Siapa menjamin pas mentok? Nah, dan kita aja menghadap ke arah. Jadi bedakan menghadap kiblat dengan ke arah kiblat itu dua yang berbeda. Yang wajib ke arah. Bukan contoh. Eko di Mabuun. Tuh Jeko di mesin Al-Qadar. Yakinlah tepat pas menunjuk Al-Qadar. Kalau cuman kurang lebih disitulah arahnya. Nah, ke arah masjid Al-Qadar. Paham lah Gon? Kita di timur, kiblat di barat berarti ke arah nah, pada sari berebut cari kompas. Berikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagimu. Kita jangan mempersulit. Kita yang di Masjidil Haram memang harus menghadap Ka'bah langsung. Kelihatan. Karena kelihatan. Berapa mencong-mencong di muka awak. Ya kalau tapi kiblat orang-orang nang jauh yang di luar Masjidil Haram aja ke arah Masjidil Haram pulang. Ya kah? Kiblat orang Arab ke arah kota Mekah. Kiblat kita Arab. Paham lah kok? Nang penting menghadap ke arah, jangan membelakangi arah. Nah, gitu loh, Pot. Nah, itu. Paham ya, itu maksudnya. Yang saya tahu kan boleh boleh. Nah, Kita tahu. wajib istihad. Nah, ada cara dua cara. Pertama lihat matahari. Matahari taruh di situ, kira situlah. Kiblat. Kan kayak itu. Ya, nah, pohon, nah jagur mukni abul pohon tuh di kulitnya tetambal, nah disitulah arah kiblat. Kalau lumut kayak gitu. Nah, itu. Kulitnya tambal kan. Jadi pohon kan gitu, kalau ada tuh sisi-sisi nang kulitnya lebih tebal, Iya. disitulah arah kiblat. Itulah. Bisa kayak itu lah, semua makhluk itu bersujud kepada Allah. Bisa kayak itu soal itu ilmu. Oh. Atau apa silet kan bilanya ke atas ke bawah, situ utara, situ selatan, situ berarti kiblat tuh kayak itu. Jadi ke arah kita sembahyang menghadap ke situ, bekincong. Yakinlah kok. Amun sembahyang harus tepat ke Ka'bah. Ya kita sama tukang ampar, seampar ya. Arah kincong. Yakinlah pas. Kadang sah enggak berpikir kalau. Nah, ngapain mempersulit hati? Yang selama ini Bang, mana jalan kincong mas itu? Aja kadang-kadang saya buat kincong. Oh, situ aja. Iya kalau. Amo hendak ke desa, pos dia desa. Nah, kalau kau. Nah, yang keduanya bahwa engkau dengan hati atas Allah Ta'ala ya musyahadah tadi sudah. Ya kalau sudah lah yang kedua atau penjelasan udah langsung enggak situ. Yang ketiga bahwa adalah engkau khusyuk lagi menghinakan diri. Yang tadi kadida hina itu ya kadida. Nang ada hanyalah di. Nah, jadi khusyuk tuh bukan mengatakan bacaan, bukan mengatakan gerakan. Kata khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk mengatakan bacaan. Enggak itu khusyuk. Bahkan jeguru aku bisa batal dalam hakikat karena Tuhan akimi sholah lizik dirikan foto sholat untuk mengingat aku bukan mengingat bacaan. Nah secara hakikat bisa batal mbak musyahadah, tapi bagi orang awam bak amarah bukannya kayak itu, tapi itu ada khusyuk dalam pandangan tasawuf. Mana yang lebih rasional kok?
Bagi orang-orang memandangkan khusyuk. Nah, paham salah. Nah, yang lebih masuk akal adalah khusyuk dalam arti musyahadah. Ya kenapa Tuhan? Nah, Tuhan ya. Dah. Adapun niat maka kesempurnaannya tiga perkara. Pertamanya bahwa engkau ketahui apa jua sembahyang yang engkau sembahyangkan akan dia. Harus tahu sembahyang itu apa. Sembahyang apa? Tadi aja. Bayang aja. Sembahyang eleh. Entah johor kah asal atau kadesah. Yang memandang akan dikau dengan berdiri engkau dengan haibah. Haibah itu rasa takut yang sangat tinggi, ya kah? Nah, makanya ada hadis Nabi. Ketika kamu sembahyang Nabi, jangan meludahkan muka. Jangan meludahkan muka. Sesungguhnya saat kita sembahyang, kamu sedang berbincang-bincang dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu, ini hadis Nabi Gon, ada di antara kamu dan kiblatmu. Ayo, apa artinya Gon? Itu paham? Nah, coba cari hadisnya lah. Karena Tuhanmu jar Nabi. Nah, karena ini kisahnya nih kayak Nabi pernah di sisi Ka'bah itu menggosok-gosok Ka'bah. Jengkel Nabi, bekas ludah. Ada aja kelakuan meludahi Ka'bahan, orang ambil berkah. Dasar juga. Nang semalam bakal di masjid. Ini meludahi Ka'bahan. Kita nambah pulang kisahnya tuh kena isok tuh. Nah, Nabi, kesal Nabi menggosok-gosok Ka'bah. Siapa yang meludah ini Nabi? Lalu Nabi berkata, hei umatku, janganlah kamu ketika sholat meludah kamu kak. Sesungguhnya manakala engkau sembahyang, engkau sedang berbincang-bincang dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu berada antara dirimu dengan kiblatmu. Paham kan? Nah, itu. Maka kita memandang di hadapan kita itu. Fa'aina matuwalu fasam wajhullah. Ya kah? Maka itulah para wali itu merasa nikmat sembahyang. Ada dua wali, cara wali menikmati sembahyang. Ada yang sembahyang lawas, ada yang sembahyang cepat. Ini kada kau diiktirat. Nang sembahyang lawas, ini merasakan nikmat. Nang sembahyang cepat, mun lawas aku batal. Kayak kok Rabi'ah Adawiyah. Ya kah? Ketika dilamar Imam Hasanul Basri. Rabi'ah Adawiyah ini sufi besar. Seorang perempuan jadi sufi besar, jadi waliullah, jadi rijalallah. Maka Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini para ulama menyebut sebagai rijalallah. Makanya kan kita begitu sembahyang hajat itu kan tawasul gon. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalallah. Itu kan tawasul tuh. Ya Ghawas, ya Umana, ya Atqiya, ya Nujaba, ya Autat, ya Qutub. Ya kah? Itu pangkat-pangkat kewalian berkah disebut. Agi Sunni, tolonglah kami. Syirik lah gitu, menuntut tolong wali. Jek, Sal, tolong bang Sal tetap akan lawang. Syirik lah. Apa bedanya? Ya kalau, ya Allah Sal, tolonglah aku. Itu kita menyebut pangkat-pangkat kewalian. Nah, itu. Jadi disebut pangkat-pangkat kewalian itu. Oh, ya Ghaus, ya Suni bi ajlilah bihaqqi nurin Allah. Biasanya itu kan ketika orang hendak kamat sembahyang hajat. Ya kalau gon. Nah, ini kita lain lagi. Wasalli Nur Muhammadin ruhu. Mainan kita sudah gunain. Jadi walaupun kita kena baju biasa, hei, santai kami. Orang ma'rifat nih baju biasa. Wah, jangan sombong misalnya. Sama bongolnya salon iblis janganlah. Nah inilah. Ya kalau jadi kita memandang Allah dengan haibah, penuh rasa takut. Bukan mengatakan bacaan, bukan mengatakan gerakan, apalagi mengatakan. Makanya ajar tuan ulama juga, bila kamu kehilangan sesuatu, cari dalam sembahyang. Nah, itu kan bukti bahwa orang awam tuh bila sembahyang mengingat sesuatu. Nah, bila Sayyidina Ali luar biasa kok Sayyidina Ali tuh begitu sembahyang, Allahu Akbar, itu dengan orang di sampingnya kan dipindah dulu lagi.
Ya kah? Sayyidina Ali. Makanya semua sanad-sanad hakikatnya daripada Sayyidina Ali. Karena Nabi bersabda ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali ya kah pintu gerbang untuk menuju masuk kepada kota ilmu tersebut. Ya kalau nah, Sayyidina Ali. Itulah jadi perdebatan kekhalifahan. Siapa yang berhak menjadi khalifah? Sayyidina Ali kah? Sayyidina Abu Bakar kah? Ya kalau begitu Rasulullah wafat, kan yang di rumah Nabi itu cuman Siti Fatimah, Sayyidina Ali dan yang lain sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Jubair bin Awam berkumpul di Sakifah Bani Sa'adah. Pemilihan presiden, salah memilih pemimpin, memilih khalifah. Siapa yang akan menjadi khalifah setelah Nabi? Padahal dalam hadis Nabi itu apa? Tergesak-gesak jar Nabi perbuatan setan, kecuali 5 yang harus wajib tergesak-gesak. Pertama, bila orang berdosa wajib segera bertobat. Ya Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim wa jannatu arduha samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Berarti kalau masalah tobat boleh tergesa-gesa. Yang kedua, bila ada tamu datang, tergesak-gesaklah kamu untuk menyambut. Jangan santai. Ada nggak sih tau berokol? Awan maka belumut betis di muka radang. Dan memberikan jamuan makan minuman. Jangan salah. Nah salah ya. Tergesak-gesak dalam menyambut tamu itu ya Allah. Karena tamu itu datang membawa rezeki. Ya kadang dari tamu itu mungkin dari orang lain, tapi hakikatnya membawa rezeki. Bahkan udah guru aja malah ya kita bersedekahkan 10 kali dapatnya kita ya kalau kok bersegera. Yang ketiga, bersegeralah ketika ada mayat segera dikapankan, segera dikuburkan. Disuruh Nabi bergesak-gesak bededes masa banjirnya kalau untuk segera mengkapankan mayat, untuk segera menguburkan mayat. Sementara jenazah Nabi 2 hari. Ya kan? Nah, ya kalau makanya kau baca wasiat Mustafa. Wah, ini nih mana membuka. Itu ditulis kau dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Wasiat Mustafa itu. Ya kah? Tapi kita kadang terlalu memperbanyak kadang terlalu memperpanjang masalah ini kok lah. Cuman aku cukup mengisahkan aja. Semua sahabat tetap radhiyallahu taala anhu bertahan diri dari Allah. Semua sahabat suci. Tapi ada sejarahnya. Ya kah? Jadi Siti Fatimah. Ketika para sahabat membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Siti Fatimah itu ada itu. Bahkan Siti Fatimah itu ketika beliau wafat, beliau meminta jangan sampai kuburku ini diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Konfliknya, aku tidak rela. Tunggu pengadilan di akhirat. Bayangkan sahabat Nabi. Kok ini fakta kok. Baca wasiat Mustafa. Kadang ngalih-ngalih di Meta AI aku buka. Yang mananya sekarang. Hei, nih lihat. Lah. Dalam wasiat Mustafa aku ada di anak kitabnya di rumah atau kitab tarikh. Dan ini ringkasnya aja. Lihat di Nabi. Ali adalah pemimpin orang-orang beriman setelahku. Jadi sehari sebelum Rasulullah wafat, ya kah? Ujar Siti Fatimah, aku saksinya. Sayyidina Ali saksinya, Jibril saksinya. Nabi bersabda, Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin orang-orang beriman setelahku, ya Nabi. Tapi kenapa kaum muslimin memilih Sayyidina Abu Bakar? Coba kok. Itu dalam Sahih Muslim, di kitab Muslim. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada keterangan itu. Ini nyata. Nyata. Cek di Meta AI kada alih wasiat Mustafa Nabi. Ya kah? Wasiat Nabi. Nih aku bacakan. Ali adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya, hadis Bukhari.
Ali adalah pemimpin orang-orang beriman setelahku. Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi pemimpin dalam keimanan Sayyidina Ali. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ini? Kalau Syiah jelas. Jar Syiah seharusnya Ali nang jadi pemimpin, bukan Abu Bakar. Ya kalau cuman salahnya, kesalahan Syiah ini melaknat sahabat, kada boleh. Ya kalau ya itulah cukup itu terjadi di kalangan para sahabat, kita diam apa untungnya mencaci maki orang. Ya kalau nah maka para ulama Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah kok. Sayyidina Ali itu pemimpin ruh bagi umat Islam, khalifah dalam keimanan. Sayyidina Abu Bakar khalifah dalam bernegara. Karena ada wasiat dari Nabi memang. Ali adalah pemimpin setelahku. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ali adalah paling layak memimpin umat setelahku. Dalam hadis riwayat Tirmizi, janganlah kalian meninggalkan Ali karena dia adalah yang paling dekat dengan kebenaran. Hadis riwayat Tirmizi, semua kitab di sini, kitab hadis Ahlus Sunnah, bukan hadis Syiah, bukan. Maka sampai-sampai ada ulama tasawuf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, barang siapa nama ambil ilmu hakikat bukan dari Sayyidina Ali, maka dia pencuri. Paham lah gak? Orang mengambil ilmu itu ada dua. Ada lewat pintu, karena ujar Nabi anna madinatul ilmi wa aliyun babun. Ada orang mengambil dari pintu, ada orang mengambil dari jendela. Nah, mengambil dari jendela itu pencuri, ujar Nabi. Jar para ulama. Siapa orang yang mengambil ilmu dari pintu? Orang yang mengambil ilmu dari guru dari guru, mursal sampai kepada Rasul Allah. Siapa orang yang mengambil ilmu mencuntan? Ada di masjid ceramah, kita mendengarkan. Padahal maksud si tuan ceramah ini menceramahi kepada orang di masjid itu. Paham lah? Cuman kebetulan spekernya kemana-mana, ada nama Unjun di ujung jembatan. Itunya dapat ilmu, kada salah, tapi mencuri. Walaupun mencuri ilmu itu dibolehkan menurut Nabi. Ada dua mencuntan yang dibolehkan Nabi. Mencuntan salam, mencuntan ilmu. Tapi mencuntan ilmu yang didapat dengan cara mencuri, bagus. Mencuri ilmu kan ada rugi. Tapi lebih bagus mana ilmu yang didapat secara akal. Baik secara akal. Kalau mencuri salam tuh kayak pasal. Ada orang datang nada mengetok rumah mama aku nih. Assalamualaikum. Orang bersama aku, kita saltik Waalaikumsalam kita mencuntan salamnya. Selain itu mencuntan mangga kada boleh. Lagi di jemuran orang dicuntan nih. Ya Allah. Nah, itulah guna. Jadi kita bukan memperlebar konflik para sahabat. Itulah yang terjadi. Tetap semua sahabat Nabi radhiyallahu taalaan dari Allah. Loh, yang itu terjadi Bang ya urusan kadang kita urusi Bapak juga. Emangnya kita suci ngurus orang loh. Ya kalau salah ada orang nong sosok iya jangan ngurusi sahabat ya kalau kita lawan Fir'aun gini disuruh ngurusi Fir'aun. Cuman kita dikisahkan kayak itulah jadi pelajaran apa kita ngurusi Fir'aun. Apalagi ngurusi sahabat ya kalau ketiganya bahwa engkau ketahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Nah, maka kosongkan olehmu akan dia daripada segala pekerjaan. Mun kita tarik ke hakikat panggon, hilangkan dunia di hati, hilangkan makhluk di hati. Kita nih kok muhaddas. Ya kalau mungkin kamu hadas tamu lawan kadim, maka ada mungkin hilangkan tuh dari kita. Bah, kok mun orang tahijab tuh kok nya mengira sembahyang ibadah. Ya kalau ada sembahyang tuh makhluk kedua. Sepertimu. Pekerjaan sembahyang tuh makhluk kedua. Nah, bukan itu. Ya kalau bukan itu maksudnya musyahadah. Makanya ujar Nabi, ujar Ibnu Abbas ketika menjelaskan wa ma khalaqtul tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, maka ujar Ibnu Abbas ai liya'rifun,
Maksudnya untuk ma'rifat kepadaku. Itu kok bukan banyak amal. Ya kah? Bersisa banyak amal kali. Ya kalau kok suatu ketika bersisa nah di masjid salai berzikir si bersisa tuh di masjid. Ya kah? Saat berzikir datang seorang pemuda sembahnya menangis merintih padahal iblis itu. Nah itu dalil salah iblis bisa menyerupai manusia. Bisa zohir jadi manusia. Nah itu salah. Menangis. Oh jadi iblis bersisa kagum dengan amal orang itu. Padahal dalam kitab berincong bukan dengan amal. Amal banyak iktikad salah pre. Ya kalau kok. Nah menangis si iblis tadi. Bersisa kagum. Hebatnya ahli ibadahnya pian. Sampai tertangis-tangis. Tidak ada yang lebih khusyuk daripada pian. Pian tuh min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahli salawat. Ya habis tuh bang disambat. Lalu bersisa nih penasaran. Wahai pemuda, aku melihat ikam khusyuk banget dalam beribadah. Inggih jar pemuda, khusyuk banget aku dalam beribadah. Kenapa ikam bisa nyamannya khusyuk? Bisa nyamannya kayak itu. Tahulah ikam je bersisa. Aku nih jadi bisa kayak ini sebuting marganya. Kenapa aja? Karena aku dulu berbuat dosa besar. Pian ahli ibadah. Pian kada tahu kayak apa rasanya pernah berbuat dosa besar. Aku ini pernah berbuat dosa besar. Makanya aku menyesal banget karena pernah berbuat dosa besar itu. Makanya aku menangis jar pemuda tadi. Itukah namun buat ikam hebat beribadah? Iya. Ya kalau kok. Lalu ujar pemuda mun pian handak nang kaya ulun pian berbuat maksiat kalau. Nah, Ya kalau. Nah. Mun pian mulai awal ahli ibadah lah pada tapi jangan pian. Mun hendak juga kayak ulun berbuat maksiat lu pian. Apa perbuatan maksiat nang harus kugawi? Membunuh. Pada mungkin di masjid besar. Aku membunuh orang pada dakal. Ya. Ayo haji iblis memperkosa. Pada mungkin ada akalnya memperkosa. Nah haji iblis, yang paling ringan aja deh, sebotol minuman. Ya kah? Anggur merah, ya kan? Itu aja. Itu dah. Imba itu ikan tuban. Coba aja. Oke. Akhirnya si bersisa minum. Kebetulan minum itu di warung. Nah, warung joblay kan. Wah, minum. Gara-gara sebotol minuman ya lah. Itu lagu siapa gitu salah. Minum sekalinya mabuk salah. Nah, begitu mabuk ngelihat wah binian bungas kan jambelanya tuh liur bohongan kawan memperkosa tak tuntung memperkosanya sadar astagfirullah menangis bersisa mas korban misalnya astagfirullah mas korban berukuh loh Allah menangis bersisa menangis jadi bebinian tadi ikam lah tuan guru nah tuan guru bungol di binian kau akan kusebarkan di masyarakat amun bebuan bangang kada bapak menikam tuan guru tenuan banget wah kejam dia bersisa ditakutan kayak pecitra aku untuk sebar bunuhnya lah binian itu aja simpon ya aman kalau mati datang lagi nak ya kayak itu jebles pas kalah aja kosyok tuh ibadah begitu tuntung membunuh si bersisa datang orang kampung melihat tuan guru membunuh di kios maka di dalam riwayat dipukulilah bersisa itu salah dipukulilah bersisa itu begitu dipukuli bersisa itu sampai babak belur luar biasa disalib dipancang diikat di tiang
dipukuli, ditembak pakai batu dan seterusnya. Ya kalah, karena di zaman Nabi Musa tuh hukumnya itu ya kalah, nah dihukum. Nah pada saat itu bersisa anak sakaratul maut, datang iblis. Bersisa di iblis. Aja iblis. Ikam Tuhan marah saja. Sudah mukuli orang sakaratul maut. Hendak kamu tolongi iblis. Aku nak tolongi. Aku ini berani berbuat, berani bertanggung jawab iblis. Hendak kamu tolongi. Hendak iblis. Ada syarat iblis. Tadi menggeritisnya. Apa? Sujud ikam menyembah aku. Pahamlah. Ku tolong ikam. Sujud bersisa nyembah iblis. Waktu sujud malaikat datang mencabut nyawa amatnya. Kufur karena amat. Pahamlah kau. Tapi seandainya bersih satu ahli makrifat, walaupun kepada siapapun sujud. Contoh, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena malaikat memandang hakikat. Bukan itu yang aku sembah. Hakikatnya Nur. Kita sujud kepada Ka'bah. Pada Nabi melarang, dilarang sujud kepada selain Allah. Tapi kenapa sujud kepada Ka'bah? Orang sana memandangkan karena itu kiblat, hanya sekadar arah. Bukan. Walaupun itu batu, kita pandang hakikat batu itu dia. Kada sih. Dia kalau orang-orang majusi sujud di api, syirik ada syirik. Karena menyembah. Kalau kita pramuka apa? Sujud di depan api unggun dua. Syirik ada? Kada. Sama-sama sujud di api. Paham lah? Apa yang membedakan? Tingkat. Paham kok? Melipat ke depan juga lah itu. Sekalipun ke iblis. Itu tidak masalah. Ya, paham lah kok. Ini tadi orang majusi, ini api, ini sujud ke api. Syirik ada, karena itu sesembahannya. Lah kita pun lagi pramuka, sembayangan di tengah hutan, membakar api unggun. Nah kan penerang, sembayang sujud ke arah itu. Syirik ada, kada. Kok gawiannya sama pada sujud ke api, tapi yang satu syirik, yang satu kada. Karena maksud yang beda. Sekarang yang pertanyaan kedua, kita ini Islam, bahari sujud di masjid, tapi belum belajar ma'rifat, membayangkan Allah itu sebuah benda, seakan-akan objek yang terpisah. Syirik ada. Syirik ada. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfan. Maka itu ujar ulama tauhid. Ada ulama tauhid, ini talawas sedikit kolah. Ada ulama tauhid mensyarahkan hadis Nabi. Ada riwayat hadis Nabi begini. Ya Rasulullah, qul amanna billah, wa Rasulullah kami beriman kepada Allah. La. Bukan belum beriman, walakin anta aslam ta, ikamnya Islam, masih belum beriman. Islam, tapi tidak beriman. Belum ma'rifat. Keluhnya aja dah kawan. Kita sembahyang waktu pramuka di depan api unggun. Begitu sujud ke arah api unggun, syirik ada? Tidak. Orang majusi sujud ke api, syirik. Kita bahari sebelum mengaji ma'rifat, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, menyembah Allah. Siapa Allah yang kamu sembah? Nang di atas, nang berbentuk, entahlah bisa bulat, bisa apa-apa kita bayangkan. Ya kalau Di atas sih. syirik ada, syirik. Tapi kan menyembah Allah, kan sama-sama Allah. Nah, sekarang aku bisa kawan Udin, Faisal bisa kawan Udin. Apakah kawan Faisal sama? Belum tentu. Bisa sama, bisa kada. Udin kawan pian kayak Bang Guru, orangnya putih. Udin kawan Faisal, orangnya sawo patang. Berarti dua Udin yang berbeda. Allah yang kita kenal maujud fi kulli syai'in. Allah yang disembah yang dahulu terpisah seolah-olah di satu tempat nan jauh di sana.
namanya sama, orangnya bang. Nah itu, situ. Perkara masih belum belajar kamu guru dulu. Nah. Kita kada tahu. Maka jadi dulu ada Kan Bapak. masih diampuni. Bukan kada apa-apa. Nah selama kita, makanya kayak itu kayak waktu kita belajar fikih bahari, mungkin saat itu kita masih kayak itu statusnya diampuni aja selama belajar. Nang kada nang salah tuh kayak itu posisinya objek di atas yang disembah kada suah majelis. Nah ya kalau paham lah. Padahal sudah tahu majelis itu anu. Paham. Padahalnya orang itu sudah tahu pada majelis itu anu. Pada majelis semalam ini misalkan gitu. Nah itu Ada tahu-tahu ada tiga ya guru. iya paham lah. Berarti kok ahlul mukarrabin itu sulaton min awal wa qalilun min sedikit di akhir. Nah, itu dah. Paham Han? Itu nomor berapa Han? Niat. Jadi nah niat nih pulang ya tadi yang Allah, ya kalau saat kita menyebut Allah, hati kita menutur kasat sengaja, ta'arat atau sembahyang takyin menentukan waktunya. Kita nih lagi rame nah. Terbaca adalah adapun takbiratul ihram. Maka kesampurna itu 3 perkara. Yang pertamanya takbir engkau dengan takbir yang sah lagi jazm. Nah, kita biar fikih temanya tapi pembahasannya tasawuf. Tema fikih, pembahasan tasawuf. Nah, takbir jazm, maksud yakin. Jangan ragu-ragu. Ada orang takbir ragu-ragu tuh setan. Usolli Allah. Usolli Allah. Usolli 15 kali usolli. Ada 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ya kahgon. Pendapat pertama. Ini yang paling apik. Sebagaimana yang kita ajarkan dalam kitab Fathul Qarib Bahari gon. Ikam tahu lah salah. Ketika kita wajib nih hati ini menuturkan niat. Niat tuh terbagi 3, kasat, ta'arat, takyin. Kasat itu menyengaja aku. Ta'arat, kenapa nang digawi sengaja tuh? Sembahyang. Maka takbiri, ini anak sembahyang kah? Anak kuntau kah? Kan bisa juga ini. Nah, anak angkat tangan, ya ampun, bisa juga. Orang angkat tangan ini motifnya ini banyak. Jangan menyerah, angkat tangan juga. Ya kalau pokoknya mau angkat tangan dia. Nah, ini nih angkat tangan nih bapak. Ya kah sama. Nah, Allah sengaja apa? Sholat. Itu ngarannya ta'arab. Sholat apa? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Isya. Nah, zuhur, asar, maghrib itu artinya takyin. Ketentuan apa? Penentuan nama sembahyangnya. Zuhur kah? Sebab zuhur lawan asar itu sama gawiannya. Apa yang membedakan? Orang sembahyang di waktu asar niat zuhur salah. Kada sah. Gawiannya persis sama. Ya kalau orang sembahyang zuhur niat asar salah. Kada sah. Gawiannya bang persis sama. Ya Allah. Nah, itu salah ya. Ya kalau salah. Wah, bulan Rajab nih berkah, bulan Rajab nih gunai lawasnya. Nah, yang kedua engkau angkat 2 tanganmu yang berbetulan 2 telingamu. Nah, kalau ini sudah adalah, tapi ini sunnah aja. Karena kayak ini nggak juga takbirnya tuh. Itu kesempurnaannya aja. Nah, jadi tadi itu niat adalah, dan itu wajib dituturkan di hati. Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, boleh niat sebelum sembahyang bagi orang masak. Jadi inya waktu berdiri di situ tukangnya mengasap sebelum takbir.
Tapi di luar mazhab Syafi'i. Tapi ini oke lah bagi orang darurat. Ada pula mau anak pakai Ibnu Abbas kan, Ibnu Abbas korban pakai ayam ya gini pakai Ibnu Abbas pulangnya. Napa orang menurut Abdullah bin Abbas apa nang penting ikam Tuhan tahu ya orang juhur. Langsung ada Allah. Kada bapak-bapak. Ikam bodoh tadi napa? Anak juhur. Iya. Itu udah langsung Allahu Akbar. Udah. Kada usoli. Tapi itu nang Ibnu Abbas itu bener-bener ketiga. Amun kalau kita Syafi'i bang lebih abdol. Ya kah? Nah amunnya was-was juga kayak harus lebih hikmat. Ikam tadi bodoh kalau kau gesen bapak bodoh tuh. Ya nak juhur ya sudah. Itulah niatmu. Paham lah kok. Nah, mudah lah. Nah, inilah yang dipakai oleh kawan sebelah ya kalau. Cuman nangsalnya kawan sebelah ini membid'ahkan usal itu benar. Jangan ada membid'ahkan. Itu salahnya tadi kan ada kawal dulu lah. Apanya? Itu salahnya tadi. Hah? Salah niat. Oh, kada kawa. Johor lawan asar guyanya sama. Salah apa bedanya? Salah. Iya. Tapi begitu ikam sembahyang asar dengan sembahyang Johor, ada sah. Miripnya sama. Orang yang ngitungin itu juga di masjid ya kalah. Dan adapun kesempurnaan berdiri itu dalam 3 perkara. Pertama, bahwa engkau jadikan pandang matamu ke tempat sujudmu. Sudah tadi. Kedua, engkau jadikan hatimu serta Allah Ta'ala. Ketiga, jangan berpaling kanan ke kiri. Dan adapun kesempurnaan membaca Fatihah ada 3 perkara. Pertama, nah kenapa 3? Terus tarikat, syariat, hakikat. Ya. Pertama, bahwa kamu baca Fatihah dengan bacaan sah lagi dengan apa itu? Nah, error ampun kau nah. Oh. Lagi dengan tartil itu yang lembut ya kalau. Dan jangan salah-salah, lahan tuh salah-salah. Nah, ya kalau. Ya kalau mun kawa diubujurakan loleh. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya tuh ainnya tuh ya kalau. Nih nak ada zaman lalu gue siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, majang kali zamannya Al-Fatihah didengar. Jangan itu lain itu. Nah, sudah tahu R Betagari jangan baca Alam Nasrah. Ya, kalau Alam Nasrah lakasadara kan lain-lain aja suratnya. Sedikit-sedikit aja lah ya kalau. Ya rehan. Keduanya bahwa engkau baca ia dengan tafakur dan engkau sungguhkan akan maknanya. Dan ketiga, engkau amalkan barang nang engkau baca. Nah ini karena minggu depan kita akan bahas sedikit tentang Al-Fatihah ini. Kita mulai dari makna Bismillah sedikit ya. Ya kalau jadi kita berstop di situ, kita akan mulai dengan Bismillah. Insyaallah ada berkah dan manfaatnya. Gunlah screenshot gunlah, ada berkah dan manfaatnya. Oke, masih ada beberapa poin lagi kita akan sambung ketika minggu depan. Sekaligus kita mahaul abah guru yang ke-20. Ya kalau mudah-mudahan kita dapat berkah abah guru sekompol Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina Allahumma anfa'na. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum.